Bab 2237 Gunung Liuyan melompat, berdiri di belakang Red Bull Demon, lalu menatap Lin Tianleng dan berkata, "Wah, aku monster, dengan mata yang bisa melihat segalanya." "Lihat semuanya." Lin Tian tampak tersenyum. Tetapi Liu Yanshan berkata dengan bangga, "Ya, jika kamu bekerja sama denganku, aku akan tahu mana yang kamu miliki." "Oh, apakah itu? Saya khawatir Anda akan kecewa." Lin Tian menertawakan Gunung Liuyan ini, dan Gunung Liuyan mencibir, "Aku akan kecewa, saya pikir Andalah yang kecewa." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Liu Yanshan kesal. Dia adalah orang pertama di Aula Tianmo, tetapi hari ini dia diperankan oleh peri. Jadi dia penuh dengan kebencian terhadap Lin Tian, dan dia juga memberitahu iblis Red Bull, "Temukan tubuh asli pria itu." Red Bull Demon mengamati matanya dan menemukan Buddha Lin Tian dalam waktu singkat, tapi saat berikutnya, Buddha menghilang lagi. Hal ini membuat Red Bull bertanya-tanya. Dia, dengan cepat mengubah posisi. "Kamu beritahu aku di mana dia sebenarnya, dan aku akan segera menyerangnya." Gunung Liuyan buru-buru berkata, dan Red Bull Demon setelah suara itu, memberitahunya lokasi terbaru. Gunung Liuyan segera menyerang tempat itu, dan Lin Tian berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya, jadi sisi lain secara alami kosong. Orang-orang di gunung kerajaan iblis itu langsung terkejut. Beberapa orang berkata, "Bahkan tidak bisakah Red Bull Demon melakukannya? Itu tidak masuk akal." Beberapa orang berpikir itu luar biasa, dan Mu Xintong juga menganggapnya luar biasa. Dia, bagaimana menghindarinya dengan cepat? Saat mereka berbicara, Lin Tian tertawa dan berkata, "Baiklah, ini sudah berakhir." Orang-orang penasaran dengan apa yang dimaksud Lin Tian pada akhirnya, dan iblis Lin Tian melemparkan rantai satu persatu. Gunung Liuyan dengan cepat menghindar, dan Red Bull Demon juga menghindari satu persatu. Lin Tian tersenyum, "Bukankah kamu orang pertama di Aula Iblis? Bagaimana saya bisa bersembunyi?" "Wah, saya yang pertama benar. Tapi saya tidak bodoh." Liu Yanshan bisa merasakan ketakutan rantai itu, jadi dia mengelak dan memarahi. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan melihat kapan kamu bisa bersembunyi." Gunung Liuyan bersenandung dan terus menghindar. Tetapi orang-orang di gunung kerajaan iblis tertekan. Beberapa orang juga berkata, "Apakah orang pertama di Aula Tianmo hanya bisa menghindar? Bagaimana sekarang? Cepat temukan orang-orang di dua aula langit dan bumi, atau tidak ada yang bisa mengguncang bocah ini." Jadi seseorang berbalik untuk meminta bantuan, sementara Lin Tian tertawa, lelah. "Wah, hanya itu yang bisa aku lakukan." Liu Yanshan itu salah, dan Lin Tian tersenyum. Dan kemudian beberapa bayangan melemparkan ilmu pedang tanpa bayangan. Ketika pedang itu menghilang tiba-tiba, Liu Yanshan memiliki semacam firasat-firasat, jadi dia bergegas melarikan diri, tetapi pedang ini telah memasuki tubuhnya satu demi satu. Gunung Liuyan berteriak, lalu jatuh ke tanah, dan iblis Red Bull bergegas untuk melihat bagaimana keadaannya. Liu Yanshan bangkit dan menatap Lin Tian. "Wah, aku bahkan menyerang hantuku. Ini adalah bukan serangan diam-diam, tapi serangan yang benar." Lin Tian tersenyum pada Gunung Liuyan ini. Gunung Liuyan tidak mau, tetapi juga bersenandung, berdiri di punggung iblis Red Bull, dan kemudian berkata kepadanya, "Mundur dulu." Mundur, orang-orang mengira mereka salah dengar, tetapi ketika Gunung Liuyan dan Red Bull Demon bergegas keluar dari kerumunan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bayangan Lin Tian, di depan Red Bull Demon dan Gunung Liuyan, menghentikan mereka, dan memainkan pedang tanpa bayangan lagi. Red Bull Demon dan Liu Yanshan berteriak, dan reaksi tubuh menjadi lebih lambat, membuat beberapa rantai yang ditarik oleh bayangan dengan cepat mengunci jiwa mereka, sehingga bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka tidak dapat melarikan diri. Orang-orang dari gunung kerajaan iblis saling menatap, dan tidak percaya apa yang mereka lihat, dan Kayu Xintong juga bodoh, dia bahkan menjatuhkannya. Pada saat ini Lin Tian mendatangi Liu Yanshan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ada yang ingin kamu katakan?" Liu Yanshan berkata dengan marah, "Wah, aku yang pertama di Aula Iblis. Lalu, sebaiknya kau membiarkanku pergi, atau aku akan meledakkan diriku sendiri. Orang-orang di sini tidak ingin menjadi lebih baik." Mereka sangat terkejut sehingga mereka berpencar dan tidak berani mendekati daerah itu. Tapi Lin Tian tidak bergerak. Dia tersenyum pada Gunung Liuyan, "Kamu tidak takut mati. Kamu bisa mencobanya, tetapi kekuatanmu mungkin tidak dilepaskan." Liu Yanshan tidak percaya. Dia mencoba untuk membangkitkan kekuatan jiwa, tetapi jiwa benar-benar terikat. Dia ingin keluar, tetapi dia tidak bisa keluar.
dia hanya bisa bersumpah pada segala macam hal. Brengsek. Memarahi aku? Apakah itu berguna? Lin Tian bertanya, dan Liu Yanshan sedang terburu-buru. Kamu, apa yang kamu inginkan? Menyerah, atau mati? Lin Tian menertawakannya, tetapi Liu Yanshan sedang terburu-buru. Aku dari Gunung Kerajaan Iblis. Aku tidak bisa kembali padamu. Lin Tian tampak tersenyum, dan berdiri di depan Gunung Liuyan. Sementara Gunung Liuyan menatap Lin Tian seperti monster. Kamu, biarkan aku pergi. Jangan khawatir, lepaskan saja kamu. Setelah Lin Tian selesai, dia memasuki segel jiwa dengan satu tangan. Dan kemudian Liu Yanshan tahu seperti apa rasanya. Dia menatap Lin Tian dengan aneh. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu adalah Raja Abadi. Bagaimana kamu bisa memiliki jiwa yang begitu kuat? Lin Tian mengabaikan, hanya tersenyum, dan kemudian menatap Red Bull Demon. Giliranmu. Iblis Banteng Merah tiba-tiba berkata dalam bahasa manusia. Aku tidak akan ditundukkan olehmu. Tidak, itu bukan untuk Anda. Lin Tian menertawakannya, lalu terus membiarkan Raja Hantu mengendalikannya, dan Lin Tian memasuki segel roh. Baru pada saat itulah Red Bull tahu bahwa dia bertemu dengan manusia yang mengerikan, jadi dia berkata dengan ngeri, kamu, apa yang kamu inginkan? Buat kontrak dulu. Lin Tianxie tertawa, tetapi Iblis Banteng Merah tidak mau. Tetapi dia tidak punya pilihan selain membuat kontrak dengan Lin Tian di bawah tatapan orang-orang di kejauhan. Orang-orang itu segera satu persatu menyesal, Iblis Banteng Merah ini hanya bisa mendengarkannya. Tidak, Red Bull telah mengkhianati kita, lebih dari itu, dan Gunung Liuyan ini. Ketika semua orang berpikir bahwa pria dan binatang ini dipengaruhi oleh Lin Tian, terdengar suara gong dan drum di kejauhan. Semua orang berbalik sampai seseorang melihat seorang pria dengan bendera putih dan bendera hitam di sisi lain. Langit dan bumi, mereka datang. Liu Yanshan menatap Lin Tian dengan muram, bahkan jika kamu menyerah, itu tidak berguna. Lin Tian mengabaikan, tetapi membiarkannya berdiri. Adapun Lin Tian, dia berdiri di punggung iblis Red Bull dan berkata sambil tersenyum, biarkan aku bertarung denganmu. Red Bull enggan, tetapi di bawah kendali Lin Tian, ia hanya bisa berjalan-jalan dan datang ke kedua tim. Di antara mereka, orang yang menari bendera putih berjalan keluar dari seorang pria yang mengenakan baju besi putih, dan di belakangnya ada pedang bulan melengkung yang aneh. Aula iblis surgamu, aula iblis bumi, apakah ini levelnya? Begitu pria itu membuka mulutnya, ada teguran. Liu Yanshan dan yang lainnya tidak berdaya, dan hanya bisa menundukkan kepala satu demi satu, karena takut mereka akan dipandang rendah oleh orang-orang di aula langit dan bumi. Bab 2238. Pada saat ini, seorang pria dengan dua bendera hitam kecil di punggungnya berjalan keluar dari bendera hitam. Dia tersenyum seperti penulis drama dan berkata, dipenggal dengan, hari ini, Aula Iblis dan Aula Iblis adalah dua aula terlemah di Gunung Iblis. Tidak mengherankan jika mereka memiliki level ini. Pria berbaju besi putih berkata, angin bendera hitam, meskipun orang-orang di dua aula ini busuk, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah gunung kerajaan iblis, tetapi sekarang mereka kalah dari Raja Peri. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Angin bendera hitam itu aneh dan lucu. Kamu sangat kuat di aula iblis kering, lalu kamu naik. Naiklah, hanya Raja Peri. Kemudian dia berkata kepada orang-orang di aula di belakangnya, siapa yang akan merawat anak ini? Orang-orang itu satu persatu menunjukkan penghinaan. Beberapa orang berkata, kami lebih dari 800.000 orang jahat, untuk berurusan dengan Raja Peri, tidak akan mempermalukan Ya, kakak bela diri baik, menurutku itu memalukan. Beberapa orang mengatakan apa yang mereka pikirkan. Orang-orang di aula iblis surga dan aula iblis bumi saling memandang dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, orang-orang dari kedua aula ini, di mata mereka, adalah keberadaan yang tertinggi. Tapi sekarang orang-orang ini semua meremehkan untuk membantu, tetapi Lin Tian tidak berdaya. Kalian berdua aula, naik bersama. Apa? Semua orang di aula tercengang, terutama orang-orang di aula langit dan bumi. Mereka biasanya tinggi di atas tanah, tetapi saat ini, mereka banyak dibicarakan oleh seorang Raja Peri. Anak ini, dari mana anak itu? Dia sangat gila, saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Pemenggal kepala putih tidak bisa melihat ke bawah, dan berteriak langsung kepada orang-orang di belakangnya, apakah ada yang pergi? Aku akan pergi. Seseorang berteriak segera setelah itu. Seorang pria dari aula iblis keluar, dan langsung membuka bayangan iblis, yaitu 850.000 yuan. Kemudian dia mendekati Lin Tian selangkah demi selangkah,
dan berkata, "Wah, aku akan menunjukkan betapa mengerikannya orang-orang di Gunung Iblis." Lin Tian berdiri di atas iblis Red Bull dan tersenyum padanya, "Kamu tidak bisa menyentuhku." Kesombongan, pihak lain selesai berkata, memukul dengan satu telapak tangan, lalu telapak tangan ini mengeluarkan udara dingin yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hasilnya masih baru mengenai hantu itu. Orang-orang di dua aula sihir langit dan bumi tahu bahwa ini adalah kemampuan Lin Tian, jadi mereka merasa lega dengan sangat cepat. Tetapi orang-orang yang melihat dua aula sihir langit dan bumi untuk pertama kalinya penasaran. Beberapa orang juga bergumam, bocah ini, kemampuan untuk mengubah bayangan tidak lemah. Pantas saja dia berani begitu gila, dia memiliki kemampuan. Putih dipotong gila tidak mau, langsung kepada orang itu berkata, "Pastikan untuk membunuhnya untukku." Pria itu terus mencari Lin Tian setelah berkat, tetapi ketika dia keluar, dia menabrak bayangan iblis, yang membuat orang-orang di aula Kunmo tidak dapat melihatnya. Seseorang membencinya dan berkata, "Bisakah kamu melakukannya, aula Qianmo?" Pada level ini, mereka juga menyebut diri mereka aula Qianmo. Angin bendera hitam juga berbunyi, "White Cut Krasi, Anda melihat apa yang telah Anda lakukan kepada orang-orang di kuil Qianmo selama bertahun-tahun ini. Jangan kentut, Anda memiliki kemampuan untuk membiarkan orang-orang Anda pergi. Apa gunanya hanya berbicara?" Pemenggal kepala putih tahu bahwa Lin Tian tidak mudah dihadapi, dan mulai merangsang orang-orang di aula Kunmo. Angin bendera hitam tertawa, "Kalau begitu kamu bisa menonton." Dengan itu, angin bendera hitam berteriak kepada orang-orang di belakangnya, "Semuanya, bekerja keras, dan biarkan orang-orang di aula iblis kering melihat betapa kuatnya kita." Iya, kemudian sekelompok orang terbang keluar dan mengepung suatu area, dan orang-orang ini duduk dan memejamkan mata satu persatu. Pada saat berikutnya, penutup hitam tembus pandang besar melilit Lin Tian. Itu tidak memberi Lin Tian kesempatan untuk melarikan diri. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum. Pada saat ini, Tu Fen muncul di belakang seorang pria, dia memukul pria itu dengan telapak tangan, dan pria itu jatuh sambil berteriak. Orang-orang lain di aula Kunmo terkejut, dan orang-orang di tempat kejadian penasaran tentang bagaimana Lin Tian melarikan diri. Pada saat ini, bumi Lin Tian terpisah dan mengambil kesempatan untuk menyerang beberapa orang di aula Kunmo, yang membuat kedok orang-orang itu menghilang. Orang-orang kuil Qianmo tertawa, dan beberapa orang membenci orang-orang kuil Kunmo. Saya pikir aula Kunmo sangat kuat sehingga akan diserang oleh orang lain. Tidak bisa menahan tangis, angin bendera hitam, sepertinya kamu mengelola aula sihir Kun. Melihat orang-orang ini berkelahi satu sama lain, Lin Tian tersenyum pahit di dalam hatinya. Orang macam apa yang kamu besarkan di gunung kerajaan iblis ini, bagaimana mereka bisa hanya fokus pada pertarungan internal? Angin bendera hitam tidak memiliki kesombongan, beberapa dari mereka hanya marah, mereka berteriak kepada orang-orang mereka sendiri, "Mundurlah, saya akan datang." Orang-orang itu harus mundur satu persatu, dan membawa orang-orang yang terluka parah ke bawah, dan kayu itu Sintong bergumam pada dirinya sendiri, dia, betapa ganasnya. Angin bendera hitam mencabut dua bendera, dan menatap Lin Tian dan berkata, "Nak, lihat bagaimana aku membunuhmu hari ini." Selesai mengatakan, angin bendera hitam ini menari dua bendera hitam, dan segera angin hitam yang tak terhitung jumlahnya menggulung semua bayangan itu. "Wah, lanjutkan, kembalilah jika Anda memiliki kemampuan, aku berjanji akan membersihkanmu." Bendera hitam itu angin gila. Orang-orang aula Kunmo bersorak satu persatu, dan beberapa berteriak, "Kakak bela diri kakak hitam, perkasa." Namun, orang-orang di aula Qianmo berbisik, dan Bai Zhan Kuang ragu, apakah itu benar-benar akan dijatuhkan olehnya. Tetapi pada saat ini, Lin Tian berdiri tidak jauh dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah senjata ajaib yang bagus, tapi aku menginginkannya." "Kamu menginginkannya?" Lucunya, itu adalah senjata ajaib yang telah saya sempurnakan selama puluhan ribu tahun. Bendera hitam itu angin dengan cara yang berpuas diri. Tetapi dengan lambaian tangan Lin Tian, kedua bendera itu jatuh ke telapak tangan Lin Tian, dan angin bendera hitam menjadi pucat. Adapun orang lain, mereka penasaran dengan apa yang baru saja terjadi. White Cut gila juga meragukan, "Angin bendera hitam? Apa yang kamu lakukan? Tidak ada senjata ajaib, angin." Bendera hitam marah, "Bukan karena aku tidak menginginkannya, itu karena dia mengendalikan senjata ajaibku. Jadi aku tidak bisa mendapatkan senjata ajaibku kembali." Mereka terkejut, mereka tidak menyangka Lin Tian mengendalikan senjata sihir angin bendera hitam.
Putih memotong gila tapi tidak mengerti, mereka adalah kamu yang menyempurnakan Aku juga tahu, tapi aku tidak akan melakukannya, angin bendera hitam itu lebih mendesak dari siapapun, tetapi Lin Tian menertawakannya, oke, bendera ini, jangan pikirkan itu, atau pikirkan bagaimana menghadapiku. Lin Tian selesai berkata, menyita bendera, dan angin bendera hitam itu sangat marah, wah, kembalikan aku dengan cepat. Apakah menurutmu itu mungkin? Angin bendera hitam berkata dengan marah, sepertinya aku harus membunuhmu hari ini. Angin bendera hitam selesai, duduk, dan kemudian bayangan hitam besar terbang keluar dari angin bendera hitam. Dia, kata mereka, Pangeran Kegelapan, dia menarik kekuatan Pangeran Kegelapan. Apa? Pangeran Kegelapan kerumunan berseru. Lin Tian menatap bayangan itu dan bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak menyangka dia bisa menggunakan sihir terlarang ini. Beberapa orang tidak tahu apa itu Pangeran Kegelapan, jadi mereka membicarakannya satu demi satu. Tetapi Lin Tian tahu itu karena Pangeran Kegelapan adalah sejenis roh iblis yang dikabarkan di tanah iblis. Semangat semacam ini dapat membawanya keluar melalui metode tabuh khusus dan membiarkannya membantu bertarung. Namun dalam proses pemanggilan, Anda perlu memberikan apa yang ingin mereka keluarkan kepada pihak lain, dan angin bendera hitam ini harus memiliki apa yang diinginkan pihak lain. Hanya saja semua orang penasaran dengan apa yang akan diberikan angin bendera hitam kepada iblis hitam. Bab 2239. Pada saat ini, Pangeran Kegelapan secara bertahap memiliki bayangan, dan lebih dari selusin orang tinggi, berdiri di belakang angin bendera hitam seperti raksasa, dan sebuah suara tua bertanya, berikan padaku. Ini dia, angin bendera hitam selesai mengatakan, keluarkan batu hitam dari dada, tetapi di batu ini, miliki cahaya keemasan untuk berenang. Semua orang berseru, batu emas. Lin Tian sedikit terkejut, karena batu dewa umumnya hanya tersedia di dunia dewa, dan batu dewa emas termasuk dalam kualitas langka dari batu dewa, bahkan di dunia dewa, itu sangat langka. Ini membuat Lin Tian harus menghela nafas, pantas saja Pangeran Kegelapan bisa dipanggil, itu benda ini. Dengan lambaian satu tangan, iblis hitam itu dimasukkan ke dalam sakunya, dan dia bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Bunuh dia. Angin bendera hitam menunjuk ke Lin Tian, dan iblis hitam membenci, Raja Peri. Iya, angin bendera hitam mengangguk, dan iblis hitam meremehkan, seorang Raja Peri, semua ingin memanggilku, apakah kamu terlalu banyak batu iblis emas? Kamu tidak peduli apa yang aku lakukan dengan batu-batu ini, kamu hanya perlu tahu bahwa ketika aku memanggilmu, aku ingin kamu berurusan dengannya, angin bendera hitam berkata dengan tidak sabar. Pangeran Kegelapan harus menatap Lin Tian dan berkata, wah, ini kemalanganmu. Tapi Lin Tian berkata, meskipun kamu adalah roh iblis, kamu tidak memiliki tubuh fisik, hanya tubuh sadar yang dipanggil dari dunia ilahi. Namun, iblis hitam itu tertawa, wah, bahkan jika tubuh sadar ada di dunia iblis, aku tak terkalahkan, apalagi kamu adalah Raja Peri kecil. Tak terkalahkan, tanpa daging, engkau adalah kesadaran, dan aku dapat dengan mudah menghancurkannya. Lin Tian tertawa. Namun, Pangeran Kegelapan tidak bisa menahan tawa, dan banyak orang di gunung kerajaan iblis juga tertawa. Tampaknya berpikir bahwa itu Lin Tian membual dan membual. Wah, apakah kamu gila? Sangat gila. Pangeran Kegelapan berhenti tertawa dan menertawakan Lin Tian. Bahkan satu sisi kayu sintong beberapa tidak bisa melihat ke bawah, tetapi Lin Tian mengeluarkan suara surga Qin. Di antara kalian adalah roh iblis. Aku akan memberimu musik Zenmo. Balada, menurutmu kamu siapa? Pangeran Kegelapan membencinya, tetapi Lin Tian sudah mulai bermain piano. Suara ini, setelah bubar, mereka yang sedang berlatih iblis di tempat kejadian segera merasa bahwa kekuatan mereka terpengaruh, sehingga mereka semua menjauh. Iblis hitam berpikir bahwa dia adalah raja di sini dan keberadaan kerajaan iblis yang tak terkalahkan. Jadi alih-alih mundur, dia berdiri di sana dan membenci, nada yang rusak ingin menghancurkanku. Lin Tian tersenyum sedikit, lalu tiba-tiba meminjam kekuatan sisi lain, yang membuat kekuatan suara Qin meningkat secara dramatis. Orang-orang dari gunung kerajaan iblis di dekatnya meludahkan darah satu persatu. Muk Sintong tercengang melihat adegan ini, dan Li Qianju juga tercengang, adapun bayangan Pangeran Kegelapan tiba-tiba muncul. Kemarahan itu membuat Pangeran Kegelapan mengutuk, brengsek. Yah, itu over. Lin Tian akhirnya menarik dengan keras. Suara yang kuat menghantam, sosok iblis hitam, kembali menjadi lebih virtual. Anda,
Pangeran Kegelapan berangsur-angsur menghilang, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak lebih. Akhirnya, Lin Tian bertepuk tangan dengan keras, ledakan. Pangeran Kegelapan menghilang sepenuhnya, dan Lin Tian menggunakan kekuatan jiwa Pangeran Kegelapan untuk serangan terakhir. Oleh karena itu, orang-orang yang dikunci oleh Lin Tian dipukul satu persatu, dan kisi-kisi ajaib hancur di tempat, dan roh banyak orang menghilang di tempat. Tiba-tiba, tidak ada seorang pun yang bisa berdiri diam, tetapi Muxintong gila di sini. Lin Tian memasang pianonya dan menyaksikan angin bendera hitam tergeletak di satu sisi, pucat dan tidak bisa bangun. Terima kasih telah menemukan pria yang begitu baik, sehingga aku bisa menggunakan kekuatannya untuk memperbaikimu. Lin Tian tertawa. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Tian telah meminjam kekuatan Raja Iblis Hitam, mereka berteriak pada angin bendera hitam satu persatu. Terutama omelan gila potongan putih, bunuh kami. Beberapa orang bahkan menangis, maestro saya, prestasiku. Di tempat kejadian, hantu menangis dan melolong, dan Lin Tian melepaskan Raja Hantu, dan roh Raja dilepaskan. Hari ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Pada saat berikutnya, semua orang melewatinya, dan semua orang segera saling menatap, terutama naga itu tergagap. Ini, ada apa? Lin Tian menatap naga itu dan berkata sambil tersenyum. Aku telah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya, jadi jangan jadilah aku. Naga 3000 segera ketakutan konyol, dan Lin Tian jelas ingin melihat Li Qianju pergi, Aula Penatua. Chang, Aula Presbyterian, Li Qianju ketakutan, dan semua orang di aula terkejut. Lin Tian berkata sambil tersenyum, diperkirakan kepala kuil aula utama juga ada di aula Presbyterian, bukan? Li Qianju berkata, langit dan bumi, dan 4 aula utama semuanya ada di sana pada waktu biasa, jadi sangat mengerikan di sana. Tapi Lin Tian berkata dengan percaya diri, aku sudah mengambilnya, adakah yang bisa menghentikanku kecuali penguasa 4 aula? Semuanya bodoh sekaligus, terutama ketika mereka saling memandang, mereka menemukan bahwa ahli utama dari 4 aula telah ditangkap oleh Lin Tian. Lin Tian mengambil suasana hatinya dan mulai berjalan ke gunung kerajaan iblis. Orang-orang ini, meskipun sangat enggan, tetapi saat ini, mereka hanya bisa mengikuti langkah Sang Lin Tian satu persatu. Namun, saat ini, ada lebih dari selusin orang di aula yang lebih tua dari gunung kerajaan iblis, menatap dinding, dan ada gambar di dinding, yang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di gunung kerajaan iblis saat ini. Secara khusus, ketika Pangeran Kegelapan dipukuli oleh Lin Tian dan 4 aula lainnya dirobohkan oleh Lin Tian, 10 orang ini sangat marah satu persatu. Beberapa orang masih berdiri, sialan, aku akan keluar untuk membersihkannya. Sungguh anak yang melanggar hukum. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan banyak rambut dan bau obat berkata, Guru berkata, kita hanya bisa menunggunya di aula Presbyterian. Penatua, kita tidak sabar, seseorang sedang terburu-buru. Yang lain berkata, ya, saya akan keluar untuk membunuh anak itu. Orang tua itu berkata, saya tidak mengerti, apakah dia datang kepada kita? Para tetua saling memandang, lalu menatap lukisan itu. Seperti yang diharapkan, mereka menemukan Lin Tian bergegas ke arah mereka, jadi mereka berteriak, ayo pergi, kita akan menunggunya. Ya, tunggu di aula, tapi Yao Xiang berkata, tidak ada yang bisa melakukannya tanpa perintahku, kamu tahu. Mengapa? Seseorang bertanya, orang ini, keahliannya tidak sederhana. Jika dia ingin kembali ke gunung kerajaan iblis kita akan tumbuh lebih kuat secara alami. Tetapi jika dia tidak kembali, belum terlambat untuk memulai lagi, orang tua itu menjelaskan. Ketika mereka mendengar ini, mereka saling memandang, dan seseorang berkata, jika kita menangkapnya, dia akan kembali kepada kita. Sepertinya tidak mungkin, itu benar, dia datang untuk kami, dan tergantung pada situasinya, dia ingin membalas dendam. Bagaimana dia bisa berdamai? Tapi lelaki tua itu berkata, dalam menghadapi kekuatan absolut, dia tidak punya pilihan, bukan? Bab 2240 semua orang setuju dengan Yao Xiang, jadi mereka semua menatap Yao Xiang, sementara Yao Xiang terus menatap Lin Tian di gambar. Lin Tian dan yang lainnya tidak tahu bahwa orang-orang di aula Presbyterian sedang menatap mereka, jadi ketika mereka keluar dari aula Presbyterian, mereka takut untuk menjauh dari Lin Tian. Lin Tian memandang orang-orang itu dan berkata sambil tersenyum, mengapa, apakah kamu tidak masuk? Orang-orang ini terlihat malu satu persatu. Beberapa orang berkata,
Jika kami masuk, para penatua akan menemukan kami bersama Anda, tetapi kami tidak akan dibunuh. Itu benar, orang-orang terkuat di gunung kerajaan iblis, bahkan orang-orang paling kuat di seluruh benua kerajaan iblis, ada di dalamnya. Kami tidak ingin mati. Lin Tian memandang Li Qianju, dan Li Qian berkata, Tuanku, para tetua itu benar-benar mengerikan. Selain itu, ada lebih dari 900.000 bayangan Tuhan, dan bahkan yang lebih tua dikatakan sebagai Tuhan. Ketika orang mendengar kata Iblis Zun, mereka takut. Lagi pula, meskipun Iblis Zun dan Kaisar Iblis hanya berbeda satu sama lain, dari Kaisar Iblis hingga Iblis Zun, itu seperti hari, sebuah tempat, mencoba yang terbaik untuk mencapai 1 juta bayangan Iblis Zun. Tapi Lin Tian, bahkan Tuhan telah melihatnya, bagaimana dia bisa menganggap serius iblis, jadi dia tersenyum, jika kamu tidak pergi, ayo masuk. Lin Tian selesai berkata, dia menatap Mu Sintong, dan kakinya agak rami, apakah kamu benar-benar ingin masuk? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati, atau aku tidak akan menyelamatkan putramu. Lin Tian menenangkan, dan Mu Sintong harus mengumpulkan keberanian dan mengikuti langkah Lin Tian untuk masuk bersama. Ketika mereka melihat kedua pria itu masuk, mereka mulai berbicara. Beberapa orang bertanya kepada Bai Zhangkuang, kakak bela diri Bai, apakah menurutmu dia bisa mengalahkan para tetua itu? Jangan pikirkan itu tidak mungkin. Pemenggal kepala putih segera memutuskan bahwa Lin Tian tidak bisa melakukannya, dan angin bendera hitam juga berkata, ya, meskipun dia kuat, dia masih terlalu lemah di depan para tetua. Semua orang berpikir begitu, dan naga 3000 datang ke jalan napas Li Qianju, aku ingin menetap denganmu. 3000 kakak laki-laki bela diri, apa pertanggungjawabanmu denganku? Jika kau tidak membawanya ke sini, kami tidak akan melakukannya. Naga 3000 tertekan, tetapi Li Qianju berkata, kakak senior 3000, bahkan tanpa aku, dia bisa masuk. Tidak mungkin, Long 3000 tidak percaya, tetapi Li Qian tidak mau berdebat dengannya, dia hanya bisa melihat gerbang aula penatua dalam diam. Namun, ketika Lin Tian dan Mu Sintong memasuki aula, mereka kosong di mana-mana, dan bagian dalam dan luar seperti dua dunia, bahkan suaranya terisolasi. Ini membiarkan Kayu Sintong tidak bisa tidak berkata, punya, sedikit menakutkan. Apa yang menakutkan? Lin Tian tidak berpikir begitu, tetapi kemudian bau datang, dan kemudian suara langkah kaki datang. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian dan istrinya muncul di depan satu sama lain. Mereka menatap Lin Tian satu persatu, seolah-olah mereka akan memakan Lin Tian hidup-hidup. Adapun lelaki tua Yao Xiang, dia menatap Lin Tian dan berkata, itu sangat langka untuk menemukan gunung di kerajaan iblis dan mengalahkan orang-orang di 4 aula. Kamu harus tahu tujuan kedatanganku, jadi aku tidak ingin berbicara omong kosong. Lin Tian mengatakan sesuatu secara langsung, tetapi lelaki tua itu tersenyum dan berkata, ingin menyelamatkan orang. Bagaimana menurutmu? Ada 2 pilihan, tapi Lin Tian tertawa, pilihan? Ya, pilihan pertama adalah Anda bergabung dengan kami, dan mulai sekarang Anda akan menjadi orang-orang dari gunung kerajaan iblis. Tentu saja, aku akan membiarkan gadis itu pergi. Bagaimana dengan yang lain? Lin Tian menatap lelaki tua itu, dan lelaki tua itu tersenyum. Yang lain, hanya satu, mati. Ketika Mu Sintong mendengar tentang kematian, dia langsung terkejut, karena bau yang dikeluarkan oleh para tetua bahkan lebih mengerikan, dan masing-masing lebih dari 900.000 roh jahat. Tapi Lin Tian sangat tenang, dan yang ketiga, Pasal 3, orang tua Yao Xiang menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, ya, yang ketiga adalah Anda menempatkan orang atas inisiatif Anda sendiri. Ambil inisiatif untuk membebaskan orang tua Yao Xiang tidak bisa menahan tawa, sementara yang lain tertawa, dan beberapa berkata, apakah kamu gila, nak, mari kita ambil inisiatif. Wah, jangan berpikir kamu baru saja melarikan diri dari pangeran kegelapan, kamu pikir kamu sangat kuat. Ketika Lin Tian mendengar kata-kata orang-orang ini, dia berkata sambil tersenyum, jadi kamu baru saja melihatku. Ya, kami punya gambar, kita bisa melihat seluruh situasi gunung kerajaan iblis, kata seorang penatua. Orang tua Yao Xiang juga berkata, kami telah melihat keahlian Anda, tetapi jika Anda bertemu kami, Anda tidak punya kesempatan. Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya pria yang menyukai tantangan. Mendengar kata-kata Lin Tian, para tetua segera menghunus panah dan busur satu persatu, berharap untuk membunuh Lin Tian. Beberapa orang juga berkata kepada Yao Xiang, penatua, tolong berikan padaku.
Penatua, tolong berikan padaku. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tapi Yao Xiang memandang mereka dan berkata, apakah kamu yakin bisa menjatuhkannya? Orang-orang itu semua mengatakan ya, tetapi orang tua Yao Xiang harus berkata, oke, silakan dan lihat siapa yang menjatuhkannya terlebih dahulu. Iya, para tetua ini segera merapal mantra satu persatu, tetapi Lin Tian siap untuk mereka. Oleh karena itu, serangan orang-orang ini hanya mengenai beberapa hantu, tetapi Lin Tianben tidak memiliki apa-apa. Orang tua Yao Xiang tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Para tetua itu tertekan, jadi mereka harus mundur. Dan lelaki tua dengan aroma herbal mengeluarkan bau obat yang kuat, dan dupa ini memenuhi seluruh aula satu persatu. Saat berikutnya, kayu itu Sintong tiba-tiba merasa tidak berdaya. Ini, bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab? Para tetua saling menertawakan, dan beberapa berkata, ini adalah gas beracun unik dari tetua. Gas beracun semacam ini dapat menembus ke dalam tubuh manusia dan membuat orang lain lemah. Mu Sintong kehilangan warna karena terkejut. Pada saat ini, Lin Tian meraih Musin Lengan Tong dan langsung menjalankan kekuatan ini. Mengejutkan semua orang, beberapa tetua tampak aneh satu persatu, dan lelaki tua Yao Xiang menatap Lin Tian dengan curiga. Kamu tidak takut dengan racunku? Racun jenis ini, hanya ingin membawaku, maka kamu terlalu meremehkanku. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum. Orang tua Yao Xiang tampak bermartabat dan berkata kepada para tetua, atur susunan. Iya, para tetua segera menyebar, dan Lin Tian dan Mu Sintong dikelilingi oleh mereka. Saat Mu Sintong penasaran dengan apa yang akan dilakukan orang-orang ini, mereka diam-diam melafalkan mantra. Di sekitar Lin Tian dan Mu Sintong, perbatasan emas besar segera muncul. Orang tua Yao Xiang menatap Lin Tiadao. Wah, apakah kamu melihat perbatasannya? Selama mereka mengendalikan, perbatasan akan menyusut dan menghancurkan Anda. Tapi Lin Tian berkata, saya telah melihat banyak trik buruk seperti itu. Bab 2241, trik buruk. Wah, tahukah Anda betapa kuatnya tekanan para tetua ini? Orang tua itu mencibir. Lin Tian menatap lelaki tua itu dan berkata, apakah kamu ingin melihatnya? Lihat, saya akan melihat apa yang bisa Anda lakukan. Orang tua itu membencinya. Lin Tian berkata kepada Mu Sintong di satu sisi, kamu berdiri, jangan bergerak. Beraninya Mu Sintong pindah, dia hanya bisa menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya dan berdiri di tepi perbatasan. Para tetua tertawa satu persatu, dan beberapa tertawa, semut, berani gila di depan kita. Itu benar, saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Orang tua Yao Xiang menatap Lin Tian, wah, sudah terlambat untuk mematahkannya. Jangan khawatir, sekarang, Lin Tian tersenyum aneh, dan semua hantu menyerap kekuatan pesona itu. Pada saat berikutnya, perbatasan segera dihancurkan, dan orang-orang yang melihat adegan ini terkejut. Bahkan kayu Sintong menarik napas, sangat kuat. Pada saat ini, Lin Tian mengambil kembali bayangan itu, menatap para tetua dan lelaki tua Yao Xiang dan berkata sambil tersenyum, aku mengatakan gerakan buruk, tapi kamu tidak percaya padaku. Yao Xiang sedang terburu-buru, tetapi seorang tetua tidak sabar, aku akan datang. Pada saat ini, cahaya brown tetua berkedip, dan kemudian seluruh aula menjadi aliran udara coklat. Ketika udara mengalir deras di sekitar mereka berdua, Mu Sintong berubah menjadi ukiran batu, dan tidak ada kesempatan untuk melawan. Tetapi begitu tahta abadi Lin Tian terbuka, arus udara itu tidak hanya tidak berguna baginya, tetapi juga kultivasi tetua kembali gila. Semua orang penasaran dengan apa yang terjadi, tetapi lelaki tua Yao Xiang terkejut. Dia bergegas menangkap lelaki tua itu dan melemparkannya ke belakang. Tetua selamat, tetapi dia tidak mundur sepenuhnya. Namun, kultivasinya masih dari lebih dari 900.000 bayangan iblis hingga kaisar iblis, yang membuatnya takut. Aku, kultivasiku. Para tetua lainnya ketakutan, tetapi Lin Tian menatap orang-orang dan berkata sambil tersenyum, siapa lagi yang akan mencoba? Awalnya, saya masih bersemangat. Para tetua yang ingin membersihkan Lin Tian tiba-tiba kegilaan dan menatap Lin Tian dengan aneh. Sepertinya aku satu-satunya yang bisa melakukannya, kata Yao Xiang. Jika kamu masih menggunakan racun, menurutku sudah berakhir. Lin Tianbian berkata bahwa dia meletakkan tangannya di bahu Mu Sintong, dan patung batu itu segera meleleh dan kembali ke bentuk manusia. Pada saat yang sama, Mu Sintong ketakutan dan menatap Lin Tian dengan aneh.
Mata Yao Xiang berkedip dingin, dia mengeluarkan beberapa bunga dan tanaman di tangannya. Dia tidak bisa melihat apa itu. Namun ketika bunga dan tanaman dibuang ke hutan, mereka langsung berubah menjadi kabut hijau tebal. Saya melihat bahwa kabut berangsur-angsur mengembun menjadi bayangan virtual yang besar, dan ketika yang besar memuntahkan seteguk cairan dan memercikannya ke tanah, itu mengeluarkan suara mendesis, dan bahkan menimbulkan korosi pada lubang kecil di tanah. Melihat kayu sintong ini, dia ketakutan, dan dengan cepat membuka sampulnya, sementara Lin Tian menatap pria besar itu dan tersenyum. Ya, itu bisa menggumpalkan hal seperti itu. Wah, cairannya bisa menimbulkan korosi pada tubuh dan penutup manapun, orang tua itu berkata dengan dingin. Tapi Lin Tian bercanda, oh, apakah itu? Kemudian cobalah, ketika orang tua Yao Xiang mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa, kesombongan, akhirnya hanya ada satu cara untuk mati. Setelah itu, pria besar itu tiba-tiba memuntahkan banyak cairan dan memercikannya ke Lin Tian dan kedua orangnya, dan bayangan ajaib Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan salah satu dari mereka membawa Mu Sintong ke belakang, dan bayangan ajaib Lin Tian di depan tersebar di tempat setelah disemprotkan oleh cairan. Tapi asli Lin Tian, pria besar itu tidak bisa disentuh sama sekali. Sebaliknya, beberapa bayangan ajaib Lin Tian menyebarkan keterampilan melukis jiwa mereka ke langit dan langsung menarik jiwa pria besar itu keluar. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka tercengang, dan Lin Tian tersenyum aneh, jika kamu tidak memiliki tubuh, kamu masih bisa muntah. Pria besar itu dengan panik berjuang dan membuat suara aneh, seolah-olah dia meminta bantuan. Pada saat ini, lelaki tua Yao Xiang mengirimkan aliran udara hijau, yang tiba-tiba meledak. Semua hantu terpesona, dan pria besar itu dengan cepat mundur ke belakang lelaki tua itu. Tetua sangat senang, beberapa takut sanjungan, penatua, itu saja. Alis Yao Xiang terkunci, karena dia tahu bahwa tuan asli Lin Tian tidak ada hubungannya dengan itu, jadi dia menatap sekeliling. Wah, tidak bisakah kamu keluar? Pada saat ini, bayangan ajaib muncul dan tersenyum pada lelaki tua itu, keahlianmu sangat bagus, tetapi jika kamu ingin membawaku, kamu jauh dari itu. Wah, sepertinya kamu harus memaksaku untuk membuat pembunuh, orang tua itu berkata, dan mengucapkan mantra di mulutnya. Pada saat berikutnya, semua orang di aula menghilang dari tempat semula ke tempat es dan salju. Lin Tian Benzun dan Mu Sintong tidak terkecuali. Mereka tiba-tiba muncul di ladang salju, dan lelaki tua dengan aroma obat dalam kegelapan tertawa. Wah, bukankah kamu mencari orangmu? Dia ada di ruang ini. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan ini. Ini hanya sebuah ruang, Lin Tian tidak peduli, dan lelaki tua itu mencibir. Apakah itu hanya ruang? Kemudian luangkan waktu Anda. Selesai mengatakan, lelaki tua harum obat itu tidak lagi berbicara. Sebaliknya di ruang rahasia, terus menatap isi lukisan itu dengan sekelompok tetua. Penatua, bisakah dia melarikan diri? Tidak, tempat ini, apalagi dia, adalah tempat kita masuk dan kita tidak bisa keluar. Orang tua Yao Xiang mencibir. Orang-orang mengangguk, dan sekarang di ruang salju, kayu sintong itu mulai sedikit dingin, bahkan jika tubuhnya kental, itu sama, jadi dia berkata dengan muram, di mana ini, bagaimana bisa begitu menusuk? Udara dingin di ruang ini luar biasa, setelah Lin Tian memikirkannya, dia mengeluarkan Nangong Yan. Begitu Nangong Yan tiba di tempat ini, dia segera mulai berpikir, di mana tempat ini? Terkeluarkan mutiara dingin, Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Nangong Yan mengeluarkannya dengan cepat. Pada saat berikutnya, mutiara dingin ini berkedip biru dan menyerap udara dingin di sekitarnya. Tidak hanya itu, Nangong Yan juga berkata, kakak, sepertinya membawaku ke suatu tempat. Oh, kemudian biarkan itu memimpin. Iya, kata Nangong Yan, segera biarkan mutiara dingin memimpin, tetapi para tetua di ruang rahasia terkejut. Penatua, apa itu? Siapa tahu? Orang tua Yao Xiang terlihat curiga. Saat ini, Nangong Yan, yang berada di luar angkasa, sedang berlari dengan mutiara dingin. Dia bahkan berkata, kakak, apa yang ada di luar angkasa? Yah, aku tidak tahu untuk saat ini, Lin Tian juga tidak mengerti. Tetapi dia bisa yakin bahwa hawa dingin di sini terkait dengan alasannya. Namun, saat ini, ada badai dan salju di depan lukisan itu, dan para tetua di luar lukisan itu segera bersukacita satu persatu. Yao Xiang berkata dengan bangga. Mereka sangat tidak beruntung sehingga mereka menemukan badai salju di luar angkasa.
Bab 2242. Semua orang tahu apa arti badai salju ini, jadi semua orang tertawa lebih bahagia daripada orang lain, dan bahkan seseorang berkata, kali ini, mereka sudah selesai. Saat ini, di luar angkasa, manik-manik itu tiba-tiba terbang melewatinya, dan kemudian manik-manik itu berputar dengan cepat, dan semua badai salju ini menghilang. Pencapaian Nangong Yan juga mencapai Kaisar Abadi Bintang 7 dalam sekejap. Melihat adegan ini, Muxintong tercengang, dan para tetua di luar gambar, satu persatu, juga bodoh, beberapa bahkan berkata, apa yang baru saja terjadi? Orang tua harum obat itu juga demensia wajah, barusan, bagaimana? Tapi tidak ada yang memberi mereka jawaban, dan Nangong Yan memandang Lin Tian dengan penuh semangat, kakak, aku telah menerobos lagi. Ini hari yang ajaib, mutiara dingin, Lin Tian harus tertawa, tetapi dia lebih penasaran dengan rahasia mutiara dingin hari ini. Pada saat ini, Tian Hansu terus terbang, dan Lin Tian harus mengikuti. Sampai setengah jam kemudian, mereka tiba di sebuah kota. Tapi itu adalah kota yang sepi, dan ada cahaya biru di atasnya, seperti pusaran air. Ketika Lin Tian dan yang lainnya tiba di sana, mereka melihat bahwa pusaran itu menghadap ke bawah, dan itu adalah kolam. Dari waktu ke waktu, beberapa kabut keluar dari kolam air, dan kabut berubah menjadi kepingan salju dan terbang di udara. Kepingan salju ini bisa terbang. Nangong Yan melihat pemandangan seperti itu untuk pertama kalinya, dan tiba-tiba dia mengalami demensia, dan Muxintong juga bodoh. Saya belum pernah melihat kepingan salju jatuh, tetapi saya belum pernah melihat kepingan salju naik. Lin Tian memperhatikan mutiara dingin, dan cahaya biru mutiara dingin bahkan lebih buruk. Pada saat yang sama, air di kolam berangsur-angsur berkurang. Saat ini, lelaki tua Yao Xiang di luar gambar menunjukkan ekspresi curiga. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak dibekukan oleh kolam salju? Penatua, itu pasti senjata ajaib itu, ya, manik-maniknya. Semua orang fokus pada mutiara dingin hari itu, tetapi saat ini, air di kolam salju jauh lebih sedikit, dan kemudian semua orang mengetahuinya. Jadi seseorang berteriak, Penatua, lihat, air di kolam salju hampir hilang. Ini, Yao Xiang terkejut dan berdiri, jelas tidak percaya apa yang terjadi di sini. Sekarang, apa? Seseorang bertanya dengan ragu. Sekarang minta saja mereka untuk tidak menemukan wanita itu, kata Yao Xiang. Tiba-tiba, orang-orang khawatir, karena niat mereka adalah untuk menjebak Lin Tian atau membiarkannya mati di dalamnya, tetapi hasilnya justru kebalikan dari mereka. Adapun Nangong Yan di luar angkasa, setelah menemukan bahwa kolamnya tidak kuat, dia dengan cepat menunjuk ke kolam dan berkata, kakak, lihat, kolam ini. Lin Tianen berkata, semuanya diserap oleh mutiara dingin ini. Nangong Yan bertanya-tanya, apa-apaan ini, mengapa mutiara dingin menghisapnya? Cairan ini dapat melepaskan salju dan membiarkannya terbang, yang menunjukkan bahwa kolam ini tidak sederhana. Lin Tian menjelaskan bahwa Nangong Yan curiga. Sampai beberapa saat kemudian, setelah kolam benar-benar dikosongkan, orang-orang melihat air mata laik hal di bawah ini. Mereka melihat bahwa itu selalu mengeluarkan cairan aneh. Tetapi pada saat ini, mutiara dingin menerkamnya dan menelannya secara langsung. Selain itu, cahaya mutiara yang dingin sangat terang, dan budidaya burung layang-layang Nangong meningkat secara dramatis. Kaisar Abadi Bintang 7 bergegas ke Kaisar Abadi Bintang 9, dan Nangong Yan berkata, kakak, aku berani bertarung dengan Abadi sekarang. Jangan bercanda, Abadi jauh lebih kuat daripada Abadi. Lin Tian menggelengkan kepalanya tidak bisa tukau, tetapi Nangong Yan tidak berdamai dengannya. Tetapi untuk sementara, mutiara dingin itu terbang dan jatuh di tangan burung layang-layang Nangong, dan burung layang-layang Nangong berkata dengan muram, apakah kamu tidak pergi? Tian Hansu masih di sana, dan Lin Tian Xiao berkata, kurasa orang ini datang ke gunung kerajaan iblis hanya untuk air mata ini. Air mata, Nangong Yan itu tidak mengerti, dan Lin Tian menjelaskan, dikatakan bahwa ada air mata salju, tetapi semua orang belum melihatnya. Sekarang, mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Air mata salju, Nangong Yan Meng, dan Kayu Sintong berkata, sepertinya hawa dingin telah melemah. Lin Tianen berkata, diperkirakan salju dan air mata hilang, dan hawa dingin di ruang ini juga telah menghilang. Nangong Yan berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana kita bisa pergi sekarang? Mereka bilang membakar King ada di ruang ini, kita hanya perlu menemukannya. Ketika Lin Tian selesai, dia menatap Muxintong. Wu Xintong Leng selanjutnya, kamu dan dia tinggal bersama,
dan sekarang di ruang yang sama. Kupikir kamu harus bisa merasakan posisinya, Lin Tian menjelaskan kepada Mu Xintong. Bagaimana perasaanku? Kata Mu Xin, ketika kamu memejamkan mata dan mendengarkan suara di tubuhmu, kamu dapat merasakannya di kejauhan dan menentukan arahnya. Mu Xintong meragukan, tetapi dia menutup matanya sesuai dengan maksud Lin Tian, dan kemudian merasakan. Namun, para tetua di luar lukisan itu sangat marah dan memarahi satu persatu. Bahkan Yao Xiang pun marah. Jika tuannya tahu bahwa mereka telah menghilangkan salju dan air mata, kita akan selesai. Haruskah saya memberitahu tuannya? Orang tua Yao Xiang itu serius. Kamu tahu kekuatan tuannya, jadi kamu bisa mengganggunya sebelum kamu menyelesaikan bocah ini. Kamu bisa menunggu untuk dibersihkan olehnya. Ketika mereka mendengar ini, mereka merinding dalam sekejap. Bagaimanapun, tuan mereka adalah penguasa gunung kerajaan iblis dan penguasa iblis dari benua kerajaan iblis. Orang tua Yao Xiang melihat kekhawatiran semua orang dan berkata, sekarang saya hanya berharap mereka bisa memasuki area itu, dan kemudian menggunakan area itu untuk membunuhnya. Tapi bagaimana jika mereka bisa menembus area itu? Seseorang bertanya tiba-tiba, dan lelaki tua itu segera menyimpulkan, tidak mungkin, daerah itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Yang lain setuju, iya, tempat itu, kita masuk, kita semua mati. Tidak, dia adalah Raja Peri, dan dia harus mati. Ketika orang-orang ini menebak-nebak, Mu Xintong tiba-tiba membuka matanya dan berkata, aku tahu arahnya. Pimpin jalan, Lin Tian langsung membiarkan Mu Xintong memimpin, sementara Mu Xintong buru-buru memimpin, dan Nangong Yan bersemangat untuk mengikutinya. Sekitar setengah hari kemudian, mereka tiba di tempat di mana tidak ada salju, tetapi ada tanah hangus di mana-mana, dan ada beberapa pasir, seperti tanah hangus dan gurun yang bercampur menjadi satu. Di mana ini, tiba-tiba, Nangong Yan Meng, dan kayu itu Xintong juga tidak mengerti cara, tidak tahu. Lin Tian melihat salju tidak jauh, lalu melihat sepotong pasir ini dan tertawa, sepertinya ruang ini mengikuti 5 elemen. 5 elemen, kedua wanita itu saling memandang, tetapi Lin Tian tidak banyak bicara, sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, lanjutkan. Iya, tetapi ketika mereka mengambil langkah, pasir tiba-tiba berubah menjadi orang pasir. Orang-orang pasir ini mengelilingi Lin Tiansan, dan orang-orang di luar gambar sangat senang. Yao Xiang berkata, sekarang, tidak bisa melarikan diri. Nangong Yan menatap mereka, lalu meluncurkan serangannya sendiri, dan langsung membungkus mereka dengan gelembung.